Oke, selamat siang semuanya. Sekarang jam 2 kurang 15. Cuacanya lumayan cerah. Oke, yuk. Oke teman-teman, selamat datang. Selamat datang. Oke semuanya, balik lagi sama gua Febri. Gua harap kalian semua sehat-sehat. Kalau yang ada yang sakit, semoga kalian cepat pulih agar bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Sekarang sudah menjelang Idul Fitri ya teman-teman, Lebaran. Artinya sebentar lagi pasti banyak yang akan mudik ke kampung halamannya ya, atau silaturahmi ke rumah saudara. Berhubungan dengan topik yang akan gue bahas kali ini, gue akan membahas seputar hal-hal apa saja yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin mudik atau pergi jauh ya guys ya, terutama yang naik kendaraan roda 2 ya. Jadi ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan sebelum kalian berangkat untuk mudik. Nah, gue akan mulai dari yang pertama, yaitu komponen yang paling penting buat gue, yaitu roda ya guys ya. Atau dalam hal ini specifically ban ya. Jadi apa yang perlu diperhatikan dari ban, karena ban ini kenapa gue bilang sangat krusial, karena ban ini komponen yang pertama menyentuh atau bersentuhan dengan aspal ya. Jadi dia harus dalam kondisi prima agar kalian bisa berkendara dengan selamat pakai motor. Yang harus diperhatikan pada ban itu sendiri, yaitu yang pertama adalah kalian harus melihat kondisi ban kalian, alur batik atau kembang di ban kalian. Nah, itu kalian bisa cek apakah kondisinya masih layak pakai, masih tebal, atau sudah tipis, sudah saatnya ganti. Lalu gimana caranya biar kita tahu bahwa kondisi ban yang kita pakai itu masih layak atau tidak? Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, di ban itu sudah oleh pabriknya sudah diberikan mark atau tanda supaya kalian bisa paham, bisa tahu kapan ban itu harus diganti. Nah, jadi pada alur ban motor biasanya terdapat tonjolan. Nanti gua kasih lihat gambarnya ya. Nah, tonjolan itu apa sih guys? Nah, tonjolan itu berada di tengah-tengah, di dalam ini ya, si ulir atau si batik kembang ban itu ya. Nah, jadi gimana cara deteksinya? Nah, ketika tonjolan yang ada di ulir ban itu sudah setara dengan apa ya, ketinggiannya sudah setara dengan permukaan ban. Nah, atau bahkan tonjolannya itu udah mengikis ya guys ya. Nah, itu tandanya kalian harus ganti ban kalian teman-teman. Nah, itu berarti ban kalian sudah tipis, karena itu adalah indikator di mana ban tersebut masih layak atau tidak. Yang kedua yaitu masih di ban ya. Ketika kalian sudah lihat tipis atau tidak, yang kedua yaitu cek kadaluarsa ban. Nah,
biasanya bukan biasanya, semua ban ada kode produksinya, yaitu minggu dan tahun produksinya. Minggunya ini minggu dihitung minggu dalam 1 tahun ya teman-teman. Jadi nanti gua kasih lihat gambarnya juga kayak gimana. Jadi ada 4 angka di sana, 4 kode, 4 digit kode maksud gua. 2 digit di depan itu menandakan minggu keberapa ban tersebut dibuat pada tahun tersebut. Gua ambil contoh ya, misalnya ada 4 digit, yaitu 20. Nah misalnya gitu ya. Nah itu berarti ban kalian diproduksi pada minggu ke-20 tahun 2020. Nah gitu. Minggu ke-20 tuh bulan berapa ya? Minggu ke-20 tuh bulan 5 ya. Ya kurang lebih gitu. Jadi Mei 2020. Nah begitu teman-teman. Nah kadaluarsa ban itu umurnya 5 tahun teman-teman. Nah jadi kalau udah mendekati 5 tahun atau bahkan lebih, kalian lebih baik ganti. Walaupun mungkin kondisi ban kalian tuh masih tebel atau ya masih bagus, tapi kalau sudah kadaluarsa, biasanya karet itu punya sifat getas ya guys ya. Jadi kalau udah 5 tahun tuh biasa getas, dan kalau kalian perhatikan baik-baik di bannya itu pasti bannya udah retak-retak. Itu biasanya karena getas. Nah itu yang harus diperhatikan pada ban. Yang kedua yang nggak kalah pentingnya yaitu rem, brake ya teman-teman. Nah ada 2 komponen yang harus kalian perhatikan di bagian pengereman. Yang pertama adalah kampas rem. Nah, yang kedua adalah piringan atau disc brake ya. Nah, kalian periksa kampas remnya apakah sudah tipis, sudah habis. Begitupun kalian cek disknya ya, disc brake-nya sudah tipis atau masih tebal. Kalau memang sudah tipis, baiknya kalian ganti. Kalau masih tebal ya it's okay, masih bisa dipakai. Nah, itu ya guys ya. Yang berikutnya, yang gak kalah penting lagi, yaitu komponen penyalur tenaga dari mesin ke roda, yaitu rantai. Nah, untuk motor manual, dia pasti menggunakan rantai besi ya teman-teman, rantai plat ya. Nah kalau rantai besi itu kalian harus perhatikan apakah rantai tersebut masih layak atau tidak. Gimana cara ngeceknya? Nah kalian periksa apakah rantainya masih kencang atau tidak. Kalau sudah kendor, kendornya parah, lebih baik ganti. Kalau masih bisa kalian kencangkan rantainya dan masih aman, boleh. Kalau sudah tidak bisa dikencangkan lagi dan masih kendor, baiknya kalian ganti gitu teman-teman. Lalu kalau misalnya motornya matic, gimana bang? Kan nggak ada rantainya. Nah, kalau untuk matic itu rantainya dia pakai fan belt atau biasa kita dengarnya V-belt ya teman-teman, V-belt. Nah itu ada di bagian dalam CVT. Nah, CVT motor matic kalian. Nah itu dicek ya guys, itu dibongkar. Kalian buka untuk mengecek apakah V-belt masih layak dipakai atau tidak. Lalu tandanya apa dikatakan layak atau tidak? Nah, fan belt itu terbuat dari karet ya guys ya, karet sintetis ya, dan campuran lainnya ya, itu pokoknya seperti itu. Nah kalian periksa, biasa yang namanya karet penyakitnya adalah getas ya. Nah kalau V-belt kalian sudah getas, sudah retak-retak, lebih baik kalian ganti.
Nah, kalau masih bagus seatbelt kalian, ya masih aman, ya silakan digunakan. Selanjutnya yaitu lampu, teman-teman, lampu. Nah, ada 3 lampu, yaitu lampu depan, lampu belakang, rem ya, dan juga ada lampu sein. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Lampu yang harus kalian perhatikan, apakah masih nyala, masih terang nyalanya atau tidak. Nah, kalian cek, pastikan semuanya nyala dengan baik dan terang ya. Dan jangan lupa teman-teman, selalu gunakan alat pelindung saat berkendara, terutama helm. Saran gue buat kalian yang ingin mudik sendiri ataupun bersama istri kalian dan anak kalian, baiknya kalian berkendara dengan hati-hati, tidak ngebut-ngebutan di jalan, karena kalian ingin silaturahmi, bukan ingin balapan. Utamakan keselamatan diri kalian dan juga pasangan kalian dan anak kalian yang kalian bawa di motor, biar mudik kalian itu aman ya teman-teman. Dan jangan membawa muatan atau barang berlebihan di motor ya teman-teman. Yang pertama, karena itu melanggar. Yang kedua, itu mempengaruhi keselamatan, karena beban atau muatan yang berlebihan pasti akan mengganggu performa motor kalian ataupun saat handling motor kalian ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang bisa gue bagikan ke kalian pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Kasih tahu juga tips-tips apa aja yang harus diperhatikan saat kalian hendak mudik. Jangan lupa like video ini, dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian yang ingin mudik juga. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gua Febri. Gua Febri pamit, bye.